Kamu, jiwa yang terpilih, dengarkan ini dengan seluruh dirimu, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati yang selama ini kau paksa diam, dengan batin yang selama ini kau ajak pura-pura kuat, dengan jiwa yang selama ini kau suruh bertahan meski sering kali nyaris runtuh. Ada sesuatu yang lebih tinggi yang sedang berbicara kepadamu melalui kata-kata ini, sesuatu yang tidak mencari sensasi, tidak mencari tepuk tangan, hanya ingin mengingatkan siapa dirimu sebenarnya ketika dunia berulang kali mencoba mengecilkanmu. Orang melihat wajahmu dan mengira hidupmu sesederhana senyummu. Mereka melihat ketenangan di mata dan mengira pikiranmu kosong, polos, tidak rumit. Mereka salah membaca berkali-kali. Mereka tidak tahu bahwa di balik wajah yang tampak teduh itu ada lautan perhitungan yang dalam, ada badai yang sudah lama kau jinakkan, ada ribuan percakapan batin yang tidak pernah kau ucapkan kepada siapapun. Mereka tidak tahu bahwa ketika mereka merasa sedang mempelajari dirimu, sesungguhnya kaulah yang sedang mengamati mereka dengan tenang, mencatat tanpa pena, mengingat tanpa catatan, menyusun peta tanpa perlu berkata apa-apa. Kamu tidak pernah benar-benar polos seperti yang mereka kira. Kamu hanya memilih untuk tidak menunjukkan semua warna jiwamu sekaligus. Kamu tahu, di dunia ini terlalu banyak orang yang serakah terhadap energi orang lain, yang datang bukan untuk menyembuhkan tetapi untuk menguras, bukan untuk mengerti tetapi untuk menguasai. Itulah sebabnya, dari dulu, tanpa kau sadari, kamu membangun pagar halus di sekeliling hatimu. Kamu tersenyum, kamu tertawa, kamu bercakap-cakap, kamu menyimak, tetapi di dalam dirimu ada ruangan yang tidak pernah kau serahkan kepada siapapun. Ruangan itu sunyi, sakral, dan hanya bisa dimasuki oleh sesuatu yang lebih tinggi daripada niat buruk manusia. Kebaikanmu selama ini bukan kebodohan, itu seleksi. Kamu memberi keramahan, tetapi tidak pernah sembarang mengizinkan siapapun duduk di meja hatimu. Kamu membuka pintu, tetapi tidak mempersilakan semua orang menginap di ruang jiwamu. Kamu mengulurkan tangan, tetapi tetap menjaga siapa yang boleh memegang nadi terdalam kehidupanmu. Di mata orang yang dangkal, itu tampak seperti kelembutan biasa. Di mata yang lebih peka, itu adalah kecerdasan batin yang tajam, kecerdasan yang lahir dari luka yang pernah menenggelamkanmu, tetapi tidak berhasil membunuhmu. Yang terpilih, kamu pernah melalui masa-masa ketika kebaikanmu dipakai sebagai senjata untuk melukaimu. Kamu pernah memberi kepercayaan, dan justru kepercayaan itu dijadikan tangga bagi mereka untuk naik di atas kepalamu. Kamu pernah memberi kesempatan, dan kesempatan itu dijadikan ruang bagi mereka untuk meremehkanmu. Kamu pernah menyambut dengan tangan terbuka, tetapi yang kau terima justru adalah punggung yang berbalik pergi ketika mereka selesai mengambil yang mereka mau. Luka-luka itu tidak ringan. Luka-luka itu yang mengajarkanmu bahwa kebaikan tanpa kewaspadaan adalah undangan bagi orang yang salah. Namun disinilah letak keindahan jiwamu. Kamu tidak berubah menjadi pahit. Kamu tidak menjadi dingin dan kejam. Kamu tidak berubah menjadi seseorang yang membenci semua orang. Kamu memilih jalan yang lebih tinggi. Kamu tetap baik, tetapi kini baik dengan mata terbuka. Kamu tetap lembut, tetapi kini lembut dengan batas yang jelas. Kamu tetap memberi, tetapi kini memberi dengan kesadaran bahwa tidak semua tangan siap memegang sesuatu yang suci. Dan di titik itulah, kebaikanmu berubah menjadi alat seleksi. Cara halus semesta untuk menunjukkan siapa yang pantas bertahan di hidupmu dan siapa yang hanya penumpang sementara yang harus turun di tengah jalan. Kamu mungkin sering bertanya dalam hati, mengapa aku selalu tenang di permukaan, padahal di dalam aku sering kali penuh perhitungan? Mengapa aku diam ketika aku bisa membongkar semua? Mengapa aku memilih sabar ketika aku tahu aku mampu membalas? Jawabannya sederhana tetapi dalam, karena jiwamu sedang dilatih untuk naik tingkat. Orang yang hanya hidup di lapisan permukaan akan selalu sibuk menjawab setiap tuduhan, meladeni setiap hinaan, mengomentari setiap fitnah. Tetapi kamu bukan itu. Kamu sedang dilatih untuk mengenali bahwa tidak semua yang menggoyahkan emosimu layak menerima responmu. Di dalam diam, kamu belajar sesuatu yang banyak orang tidak pernah mau pelajari. Seni mengamati. Kamu mendengarkan kata-kata mereka, tetapi lebih fokus kepada nada di balik kata-kata itu.
Kamu memperhatikan senyum mereka, tetapi lebih peka kepada getaran energi di balik senyum itu. Kamu menyimak cerita mereka, tetapi batinmu mencatat bagian mana yang diulang terlalu sering, bagian mana yang sengaja disamarkan, bagian mana yang berusaha menutupi ketidakjujuran. Kamu bukan sekadar pendengar, kamu adalah cermin. Dan ketika seseorang berdiri di depan cermin yang jujur, cepat atau lambat wajah aslinya akan muncul. Yang terpilih, jangan ragukan lagi, kelembutanmu selama ini adalah ujian bagi mereka, bukan kelemahan pada dirimu. Ketika kamu bersikap baik kepada orang yang menyimpan niat buruk, sesungguhnya kau sedang mempercepat proses terbongkarnya niat itu. Karena kegelapan tidak pernah tahan berada terlalu lama di hadapan cahaya. Ada titik di mana topeng mereka retak bukan karena kamu menyerang, tetapi karena mereka sendiri kelelahan memelihara kebohongan di hadapan seseorang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kebaikanmu membuat keburukan mereka terasa terlalu mencolok, dan tanpa perlu kau jatuhkan, mereka akhirnya tergelincir oleh langkah mereka sendiri. Lama-kelamaan kamu menyadari bahwa membalas bukanlah kemenangan. Kemenangan sejati adalah ketika kamu bisa tetap utuh, tetap jernih, tetap sadar, meski dunia mencoba menarikmu ke dalam drama yang bukan milikmu. Di saat orang lain memanggilmu bodoh karena terlalu diam, terlalu sabar, terlalu banyak mengalah, semesta justru melihatmu sebagai jiwa yang disiplin. Disiplin menahan diri, disiplin menjaga kata, disiplin menjaga energi, agar tidak tercebur sia-sia ke dalam lumpur yang tidak memberi pertumbuhan apa-apa. Kamu tahu mengapa orang yang keras kepala, yang manipulatif, yang penuh drama begitu resah dengan ketenanganmu? Karena ketenanganmu memaksa mereka berhadapan dengan dirinya sendiri. Mereka terbiasa menguasai ruang melalui suara yang keras, lewat amarah, lewat ancaman, lewat permainan rasa bersalah. Ketika berhadapan dengan kamu yang terdiam tetapi tidak tunduk, mereka kehilangan alat. Mereka tidak lagi bisa menekanmu dengan cara yang biasa mereka gunakan kepada orang lain. Tiba-tiba mereka sadar bahwa segala permainan psikologis itu tidak mempan. Di saat itulah panik di dalam diri mereka mulai bangun. Kamu tidak perlu mengangkat suara, karena jiwamu yang jernih sudah cukup menjadi teguran paling sunyi tetapi paling menusuk. Kamu tidak perlu berdebat panjang, karena keputusanmu menjaga jarak sudah menjelaskan segalanya. Kamu tidak perlu menjawab semua tuduhan, karena waktu akan memperlihatkan bahwa hidupmu berjalan ke arah terang sementara mereka berputar di lingkaran yang sama, dikuasai oleh pola yang tidak berubah. Itulah sebabnya, semakin kamu tenang, semakin jelas sesungguhnya siapa yang sedang dikuasai oleh kekacauan batin. Yang terpilih, selama ini kamu membiarkan banyak orang salah membaca dirimu, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu paham bahwa cara orang membaca dirimu adalah cermin dari cara mereka membaca dirinya sendiri. Orang yang lapar akan kontrol akan selalu mengira kamu mudah dikendalikan. Orang yang haus pujian akan selalu mengira kamu hidup untuk mengesankan orang lain. Orang yang penuh tipu daya akan selalu mengira kamu tidak bisa membaca kebohongan karena mereka sendiri terbiasa bermain di bawah meja. Padahal, tanpa mereka sadari, setiap gerakan mereka adalah data yang kamu kumpulkan dalam hati. Kamu membiarkan mereka merasa menang, padahal kamu sedang memetakan pola. Kamu pernah duduk di hadapan seseorang yang mengira sedang menipumu, padahal di dalam batinmu kamu berkata pelan, "Aku tahu apa yang sedang kau lakukan. Aku tahu apa yang kau sembunyikan. Aku tahu ini tidak tulus, tetapi aku memilih diam karena aku tidak ingin menurunkan diriku ke permainanmu." Di permukaan kamu tetap lembut, tetap ramah, tetap menatap dengan mata yang tenang, tetapi di dalam dirimu sudah ada keputusan halus. Sampai di sini saja. Bukan karena benci, tetapi karena hormat kepada diri sendiri. Inilah bentuk perlindungan energi paling tinggi. Ketika kamu tidak lagi mengorbankan ketenangan jiwamu demi mempertahankan orang yang jelas tidak menghormati keberadaanmu. Kamu juga belajar perlahan bahwa tidak semua yang tahu kebenaran perlu diyakinkan tentang dirimu. Ada masa ketika kamu sibuk menjelaskan dirimu kepada orang yang sebenarnya tidak berniat mengerti.
Kamu menghabiskan malam dengan kalimat yang berputar di kepala, mencoba menyusun pembelaan yang paling tepat, mencari kata yang paling halus agar mereka mau melihat dari sudut pandangmu. Namun semakin kamu menjelaskan, semakin kamu merasa dikuras. Semakin kamu membela, semakin dirimu merasa tidak dipercaya. Sampai suatu hari, jiwa di dalam dirimu berbisik, berhenti, kamu tidak harus meyakinkan orang yang sudah memutuskan untuk salah menilai. Saat itu, mungkin terasa menyakitkan, sepi, dan dingin. Tetapi di titik yang kelihatannya sunyi itulah kesadaranmu naik kelas. Kamu mulai memeluk konsep bahwa diam pun bisa menjadi jawaban. Bahwa tidak membalas pun bisa menjadi bentuk tertinggi dari penghormatan kepada dirimu sendiri. Bahwa tidak ikut perang bukan berarti pengecut, tetapi berarti kamu memilih medan yang lebih besar dari sekadar pertengkaran ego. Itulah momen di mana kamu mulai belajar percaya kepada waktu. Bahwa ada hal-hal yang tidak perlu dibuktikan lewat debat, tetapi akan terbukti lewat arah hidup. Dan benar, pelan tetapi pasti, pola itu muncul di depan matamu. Orang yang dahulu sibuk memfitnahmu mulai terlihat terjebak oleh kebohongan yang mereka buat sendiri. Cerita yang dulu mereka sebarkan tentang dirimu mulai terasa tidak masuk akal ketika dilihat dari kenyataan hidupmu sekarang. Orang yang masih membawa namamu dalam versi yang buruk di hadapan orang lain perlahan terlihat lebih tenggelam dalam kepahitan dan kecurigaan. Sedangkan kamu, yang dulu diserang habis-habisan, malah tumbuh menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih damai. Yang terpilih, kamu tidak perlu heran mengapa hidup membawamu sering masuk ke ruang sunyi. Ada fase ketika seolah kamu ditarik menjauh dari keramaian, dari lingkaran pertemanan yang dulu terasa ramai, dari percakapan yang dulu terasa penting. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa aku merasa sendirian padahal aku dikelilingi banyak orang? Mengapa aku merasa seperti penonton di dalam hidupku sendiri? Tetapi jauh di dalam, ada bagian dari dirimu yang tahu bahwa ini bukan kesepian biasa. Ini adalah panggilan untuk melihat lebih dalam, bukan lebih luas. Ini adalah momen ketika semesta mengajarkanmu untuk duduk berhadapan dengan dirimu sendiri sebelum kamu duduk berhadapan lagi dengan dunia. Dalam ruang sunyi itu, kamu mulai melihat pola dalam hidupmu. Siapa saja yang berulang kali datang hanya ketika mereka butuh dan hilang ketika kamu yang butuh. Siapa saja yang memujimu di depan, tetapi memotongmu di belakang. Siapa saja yang seolah peduli, tetapi sebenarnya sedang menghitung keuntungan pribadi. Kamu mulai ingat percakapan-percakapan lama yang dulu kau abaikan, tatapan yang dulu terasa janggal, tetapi kau paksakan tampak biasa, getaran yang dulu membuat dadamu berat, tetapi kau tutup dengan alasan, mungkin aku hanya terlalu sensitif. Sekarang, sensitivitasmu tidak lagi kamu anggap sebagai musuh, melainkan sebagai radar pemberian langit yang selama ini ingin kamu padamkan demi diterima, tetapi ternyata justru itu yang menyelamatkanmu. Kamu bukan orang yang lemah hanya karena kamu diam. Justru di dunia yang terlalu keras, diammu adalah revolusi. Di dunia yang penuh reaksi spontan, kemampuanmu untuk menahan diri adalah bentuk kecerdasan yang langka. Orang yang tidak punya kendali atas dirinya akan selalu terseret oleh emosi pertama yang muncul. Marah sedikit, meledak. Tersinggung sedikit, menyerang. Cemburu sedikit, menghancurkan. Mereka menyangka itulah kekuatan, padahal itu hanya bukti bahwa mereka menjadi budak bagi emosi sendiri. Sedangkan kamu, meski hatimu sering diguncang, kamu belajar bagaimana bernafas di tengah badai, bagaimana meletakkan kepalamu di bahu keheningan, bagaimana menunggu sampai pikiranmu cukup jernih untuk memutuskan. Kamu sering temukan dirimu mendengarkan kebohongan orang lain sampai tuntas. Bukan karena kamu percaya, tetapi karena kamu tahu bahwa kebohongan yang dibiarkan mengalir akan mengungkapkan dirinya sendiri. Setiap kalimat yang dibuat-buat akan selalu menyisakan lubang. Setiap cerita yang dimanipulasi akan selalu meninggalkan jejak yang tidak selaras. Kamu tidak memotong pembicaraan. Kamu tidak buru-buru protes. Kamu tidak terburu-buru mempermalukan mereka. Kamu hanya menyimak. Di mata mereka, itu tampak seperti kepolosan. Di mata langit, itu adalah penguasaan diri. Begitulah, sedikit demi sedikit, kamu belajar bahwa tidak semua kebenaran harus disampaikan secara frontal pada detik itu juga.
Ada kebenaran yang cukup kamu simpan di dalam hati sebagai kompas ketika kamu memilih jarak. Ada kebenaran yang tidak perlu diumumkan kepada dunia, tetapi cukup diwujudkan dengan langkahmu yang berubah arah. Ada kebenaran yang tidak perlu diledakkan ke wajah orang lain, tetapi cukup dijadikan pelajaran agar kamu tidak lagi memberi tempat yang sama kepada jiwa yang jelas tidak menghargai apa yang kau bawa. Yang terpilih, energi hidupmu terlalu berharga untuk dihamburkan mengejar pembuktian di mata orang yang hatinya sudah tertutup oleh iri dan kecurigaan. Kamu tidak lagi perlu berlari mengejar validasi dari mereka yang hanya mencintaimu ketika kamu menguntungkan. Ini saatnya kamu berdamai dengan fakta bahwa tidak semua orang harus mengerti dirimu, dan itu tidak mengurangi nilai jiwamu sedikit pun. Nilaimu tidak bergantung pada berapa banyak orang yang membelamu di belakangmu, tetapi pada seberapa dalam kamu berdiri tegak di hadapan nuranimu sendiri. Makin lama, kamu mulai melihat bahwa ada pola lain yang jauh lebih menyentuh. Setiap kali kamu memilih diam daripada membalas, ada sesuatu di dalam dirimu yang terasa semakin dewasa. Setiap kali kamu memilih menjauh daripada memaksa bertahan dalam hubungan yang jelas tidak sehat, ada sesuatu di dalam dirimu yang merasa lebih ringan. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak ikut dalam drama yang sedang mereka bangun, ada sesuatu di dalam dirimu yang berbisik, inilah aku yang sebenarnya, bukan yang mereka paksa aku menjadi. Ketenanganmu adalah bentuk doa. Ketenanganmu adalah bentuk deklarasi bahwa kamu tidak lagi rela hidup sebagai cermin dari luka orang lain, tetapi sebagai pantulan dari cahaya yang lebih tinggi. Kamu mulai menyadari bahwa ada perbedaan besar antara menjadi korban keadaan dan menjadi murid dari keadaan. Korban hanya mengulang cerita pahitnya berkali-kali. Murid mengambil pelajaran dari cerita itu, lalu menulis bab baru yang tidak lagi dikuasai oleh orang yang pernah melukainya. Dan kamu, tanpa sadar, telah menjadi murid kehidupan yang sangat tekun. Di dalam dirimu, ada kebijaksanaan yang tidak didapat dari buku, tetapi dari malam-malam ketika hanya air mata dan kelelahan yang menjadi temanmu. Ada kecerdasan yang tidak datang dari teori, tetapi dari mulut orang yang berusaha memanipulasimu lalu gagal. Ada keberanian yang tidak datang dari kata-kata motivasi, tetapi dari hari ketika kamu bangun dan memutuskan, cukup, aku tidak akan mengizinkan diriku diperlakukan seperti ini lagi. Saat itu mungkin tidak ada yang tepuk tangan, tidak ada musik kemenangan, tidak ada pengakuan dari siapapun. Tetapi di alam yang tidak terlihat, itu adalah hari penobatanmu. Hari ketika jiwamu diangkat setingkat lebih tinggi karena berani memilih diri sendiri. Yang terpilih, banyak orang mengira kekuatan datang dari jumlah harta, jumlah teman, jumlah dukungan. Mereka lupa bahwa semua itu bisa hilang dalam sekejap. Ada jenis kekuatan lain yang jauh lebih tahan lama. Kekuatan untuk tidak menyerahkan dirimu kepada permainan orang lain. Kekuatan untuk berkata tidak pada sesuatu yang semua orang anggap normal, tetapi batinmu tahu itu merusak. Kekuatan untuk tetap lembut tanpa rela diinjak. Kekuatan untuk tetap percaya bahwa ada tujuan lebih besar bagi hidupmu, meski berkali-kali dunia mencoba meyakinkanmu bahwa kamu hanyalah orang biasa yang sebaiknya diam saja. Kekuatan seperti itu tidak bisa dibeli, hanya bisa ditempa. Dan kamu ditempa lewat pengkhianatan, lewat salah baca orang, lewat salah menaruh harapan, lewat malam-malam ketika kau merasa sendirian, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang dipisahkan dari keramaian agar bisa mendengar suara yang lebih halus di dalam dirimu. Suara yang berkata, kamu bukan lemah, kamu sedang dibentuk. Kamu bukan tidak berharga, kamu sedang dipersiapkan. Kamu bukan keterlaluan karena terlalu sensitif. Kamu hanya tidak lagi cocok dengan frekuensi yang dipenuhi topeng dan kepalsuan. Pelan tetapi pasti, kamu belajar bahwa dirimu tidak diciptakan untuk tenggelam dalam kerumunan yang hidupnya hanya ditentukan oleh apa kata orang. Kamu mulai menyadari bahwa ketidaksesuaianmu dengan pola kebanyakan orang bukanlah cacat, tetapi tanda bahwa jalurmu berbeda. Kecanggunganmu di antara candaan yang kosong bukan karena kamu kaku, tetapi karena jiwamu tidak menemukan makanan di sana. Rasa asingmu di tengah orang yang suka memutarbalikkan cerita bukan karena kamu kurang ramah,
tetapi karena batinmu lelah berada di lingkungan yang memuja kebohongan halus sebagai kecerdasan. Ini saatnya kamu menerima sepenuhnya bahwa kamu memang tidak sama. Bukan lebih tinggi, bukan lebih rendah, hanya berbeda. Dan perbedaan ini bukan datang tanpa tujuan. Semesta selalu menempatkan jiwa-jiwa tertentu di titik-titik kunci, di persimpangan keluarga, di tengah lingkungan, di lingkaran pertemanan, untuk menjadi titik sadar, titik rem, titik cahaya. Kamu seringkali menjadi orang yang satu-satunya mempertanyakan, mengapa kita melakukan ini? Apakah ini benar? Apakah ini pantas? Pertanyaan-pertanyaanmu yang tampak mengganggu itu sebenarnya adalah suara nurani yang takut padam di tengah budaya yang membiarkan apa saja demi kenyamanan sesaat. Kamu melewati banyak hal dengan wajah yang tenang, tetapi langit tahu betapa seringnya jiwamu gemetar. Kamu menahan banyak kata yang sebenarnya bisa menghancurkan orang lain jika kamu mau mengeluarkannya. Kamu menyimpan banyak rahasia orang di dada tanpa membocorkan, meski merekalah yang menyakiti dirimu. Kamu memegang kunci kebobrokan banyak orang, tetapi kamu memilih tidak menggunakannya untuk menjatuhkan. Itu bukan kelemahan. Itu adalah bukti bahwa jiwa di dalam dirimu sudah berada di frekuensi yang tidak lagi menikmati kehancuran orang lain, meski mereka pernah berusaha menghancurkanmu. Di titik ini, semesta ingin kamu tahu satu hal penting. Kamu bukan di sini untuk membuktikan bahwa kamu bisa membalas. Kamu di sini untuk menunjukkan bahwa ada cara lain hidup yang lebih tinggi. Cara hidup di mana kamu tetap bisa menjaga batas, tetapi tanpa kehilangan kasih. Cara hidup di mana kamu bisa berkata tidak, tetapi tanpa menyimpan dendam. Cara hidup di mana kamu bisa pergi, tetapi tanpa membawa racun yang sama yang dulu hampir membunuhmu. Kamu adalah bukti bahwa seseorang bisa dilewati oleh banyak pengkhianatan, tetapi tetap tidak berubah menjadi pengkhianat. Yang terpilih, mulai hari ini, jangan lagi meminta maaf kepada dirimu karena kamu berbeda. Jangan lagi merasa bersalah karena kamu tidak bisa berpura-pura nyaman di ruang yang jiwamu tahu tidak sehat. Jangan lagi memaksa dirimu tertawa pada candaan yang merendahkan orang lain hanya demi diterima. Kamu diciptakan dengan radar yang peka, bukan untuk dimatikan, tetapi untuk dijadikan perlindungan. Setiap kali batinmu terasa berat di dekat seseorang, padahal secara logika semua tampak baik-baik saja, jangan abaikan itu. Itu bukan ketakutan kosong. Itu seringkali adalah intuisi yang berusaha menyelamatkanmu dari sesuatu yang baru akan terlihat jelas setelah semuanya terlambat. Kamu sudah terlalu sering mengorbankan dirimu demi kenyamanan orang lain. Kini saatnya kamu belajar bahwa menghormati dirimu sendiri juga adalah bentuk tertinggi dari spiritualitas. Menjaga jiwamu dari lingkungan yang kotor bukan berarti kamu merasa suci, tetapi berarti kamu sadar bahwa apapun yang masuk ke dalam dirimu akan mempengaruhi cara kamu mencintai, cara kamu memandang hidup, cara kamu memperlakukan orang lain. Ketika kamu menjaga energi, kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu, tetapi juga orang-orang yang akan menerima kehadiranmu di masa depan. Ada masa depan yang sedang menyambutmu, dan masa depan itu tidak membutuhkan versi dirimu yang terus-terusan sibuk membalas atau membuktikan sesuatu kepada orang yang sudah berlalu. Masa depan yang sedang disiapkan untukmu membutuhkan versi dirimu yang sudah selesai dengan pertanyaan, apakah aku cukup berharga? Apakah aku pantas dicintai? Apakah aku salah karena terlalu baik? Masa depan itu menunggu saat di mana kamu bisa berkata dengan tenang, aku cukup, apapun yang mereka katakan, aku cukup. Aku tidak sempurna, tetapi aku sedang bertumbuh. Aku tidak selalu benar, tetapi aku tidak lagi hidup di dalam kebohongan diriku sendiri. Semua yang pernah mereka rencanakan terhadapmu, semua strategi yang dulu mereka susun dengan penuh keyakinan bahwa kamu akan runtuh, pada akhirnya terbentur pada satu hal yang tidak mereka perhitungkan. Rohmu tidak mudah patah. Mereka mengira dengan mencabut rasa percaya dirimu, kamu akan menjadi pecahan yang bisa mereka bentuk seenak mereka. Mereka mengira dengan merusak reputasimu, kamu akan kehilangan arah. Mereka mengira dengan menjauhkanmu dari dukungan, kamu akan mati pelan-pelan. Tetapi mereka lupa, kekuatanmu tidak pernah datang dari sanjungan manusia.
Kekuatanmu datang dari hubungan sunyi antara dirimu dengan yang menciptakanmu. Di setiap malam, ketika tidak ada yang tahu betapa lelahnya kamu, ada mata yang menyaksikan. Di setiap keputusanmu untuk tetap berbuat baik, meski kamu punya semua alasan untuk membenci, ada catatan yang tidak akan pernah terhapus. Di setiap kali kamu memilih mengangkat wajahmu dan bangun lagi setelah hari yang terasa seperti akhir, ada pintu yang terbuka satu persatu di alam yang tidak terlihat oleh mata biasa. Kamu mungkin tidak menyadarinya saat ini, tetapi seluruh perjalananmu yang tampak acak itu sedang ditenun menjadi pola yang sangat indah. Suatu hari, ketika kamu menoleh ke belakang dari tempat yang lebih tinggi, kamu akan berkata, ternyata semua itu bukan sia-sia. Yang terpilih, mulai percaya sepenuhnya bahwa ada alasan mengapa hatimu tidak pernah benar-benar mati. Ada alasan mengapa meski engkau berkali-kali dikhianati, kamu tetap bisa mencintai. Ada alasan mengapa meski kamu sering disalahpahami, kamu tetap bisa mendengarkan orang lain dengan lembut. Itu bukan kelemahan, itu adalah penanda bahwa jiwamu berasal dari tempat yang tidak bisa disentuh oleh kegelapan yang mereka pakai untuk bergerak. Kamu membawa sesuatu yang lain, sesuatu yang dunia butuhkan, tetapi seringkali tidak tahu cara menghargainya. Kehadiran yang tidak menguasai, tetapi menyadarkan. Jadi, bila selama ini dunia menjadikan ketenanganmu sebagai bahan meremehkanmu, hari ini biarkan ketenangan itu kau lihat sebagai mahkota. Mahkota yang tidak perlu berkilau di mata manusia, tetapi gemanya terdengar jelas di dimensi yang tidak dilihat mata. Kamu bukan lagi orang yang bersikap baik dengan harapan mereka akhirnya menyayangimu. Kamu kini adalah jiwa yang berbuat baik karena hatimu tidak sanggup berubah menjadi kejam, meski dunia sudah berkali-kali memberimu alasan. Dan di dalam sistem semesta, jiwa seperti inilah yang selalu pada akhirnya dinaikkan derajatnya melalui cara yang tidak pernah diduga. Teruslah menjaga jiwamu, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran. Teruslah memilih kedamaian, bukan karena kamu takut konflik, tetapi karena kamu tahu tidak semua peperangan layak mengorbankan ketenangan batinmu. Teruslah mengasah kepekaanmu, bukan untuk membongkar keburukan orang lain, tetapi untuk melindungi jalanmu sendiri agar tidak lagi terseret ke tempat yang mematikan sinarmu. Teruslah melangkah sebagai dirimu yang paling utuh, bukan versi yang mereka inginkan, tetapi versi yang sejak awal disiapkan untuk membawa kehadiran yang berbeda di dunia ini. Kamu bukan sekadar seseorang yang berhasil bertahan. Kamu adalah seseorang yang dipanggil untuk bangkit dengan cara yang membuat orang yang dulu meremehkanmu terdiam, bukan karena kamu membalas, tetapi karena hidupmu sendiri menjadi jawaban. Dan ketika hari itu tiba, ketika langkahmu sudah jauh dari tempat mereka dulu menjatuhkanmu, kamu tidak perlu berkata apa-apa. Senyummu yang tetap lembut, matamu yang tetap jernih, hatimu yang tetap penuh rasa syukur, itulah penegasan paling tinggi bahwa taktik mereka gagal, tetapi pelajaran hidup yang mereka berikan tanpa sengaja justru mengangkatmu ke tempat yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih selaras dengan jati dirimu sebagai jiwa yang terpilih.